Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa 11 BDP. Kalian sekarang sudah naik ke kelas 11 dan Bapak ucapkan selamat untuk yang naik kelas dan siap untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Untuk pelajaran Bapak kali ini, Bapak ditugaskan untuk mengajar bisnis online. Jumlah jamnya ada 7 jam pelajaran kalau di mata pelajaran biasa. Tapi karena ini pembelajaran jarak jauh dari rumah, ada pelajarannya jumlah jamnya 3 jam. Baik, untuk pembelajarannya kita menggunakan web materi.smk43jkt.sch.id. Nanti bisa dilihat ke layar monitor. Tulis di kolom pencarian web, tulis materi. Nah, ini materi smk43.sch.id, di enter. Nanti ada pilihan di kolom atas, masuk ke dalam BDP pelajaran bisnis online. Nah, ini bisnis online yang nanti ada dua kelas 11 dan kelas 12. Kalian kelas 11 pilih materi pertemuan pertama untuk kelas 11, tinggal read more, klik ini, muncul materinya seperti ini, dan kalian tidak perlu untuk mendownload, ya, tidak perlu untuk mendownload, dibaca saja materinya. Udah Bapak siapkan materinya, ya. Untuk pertemuan awal kita ada 3 poin, latar belakang bisnis online, ya, ini skema untuk memahami bisnis online, pengertian bisnis online, dan juga manfaat bisnis online. Di bawah ada tugas 5 soal esai, dan jawabannya kirim ke email pasajid42@gmail.com. Ingat ya, bukan yang email pasajid@gmail, tapi pasajid42@gmail.com. Nah, ini ya. Terus di bawah nanti ada kolom komentar. Ada kolom komentar di sini. Di sini kolom komentar. Kolom komentar kamu isi dengan absensi siswa, misalnya namanya Adi, hadir gitu kan. Atau kalau ada yang ditanyakan, sampaikan di sini. Baik. Kita mulai dengan materi bisnis online yang Bapak sampaikan pada hari ini, di mana kita tahu bisnis online ini sangat berkembang pesat beberapa tahun ini, khususnya untuk tahun ini karena adanya COVID-19. Bisnis online ini sangat maju dengan cepat, sampai pernah Bapak baca ada sampai 200 sampai 400% tingkat kemajuannya. Karena apa? Dengan adanya kebijakan pemerintah, adanya lockdown di satu negara, ada juga PSBB di satu negara, dan bahkan harus tetap saja kita keluar harus menerapkan social distancing. Maka ada kekhawatiran dari konsumen untuk melakukan pembelian secara langsung. Jadi orang-orang sebagai konsumen dia lebih cenderung untuk membeli barang dari rumah, pesan lewat online sesuai dengan toko online yang ada, misalnya menggunakan Bukalapak atau misalnya Shopee dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita memahami lebih jauh, kalian harus memahami dulu apa sih bisnis online. Berarti bisnis yang dilakukan secara online menggunakan media komputer atau jaringan. Tinggal nanti dilakukan oleh pengguna bisnis dengan menyiapkan marketplace-nya, ya, supaya bisa mudah dicari orang-orang lain, ya.
Pengertian bisnis online itu sendiri adalah sebagai aktivitas yang dilakukan berupa penawaran produk atau jasa yang ditawarkan pelaku bisnis menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dengan internet. Ya. Jadi ini pengertian secara umumnya. Beda kalau penjualan langsung dia datang ke toko, tapi kalau bisnis online penjualan yang dilakukan secara dengan menggunakan internet. Baik. Lanjut. Ada beberapa pendapat tentang bisnis online, tapi pada dasarnya sama, bahwa bisnis yang dilakukan menggunakan media internet. Berikut ada manfaat bisnis online, ya. Bisnis online itu menggunakan 3 jaringan, diantaranya komunikasi, transaksi, dan distribusi. Jadi komunikasi lewat chatting, misalnya via WA atau via media yang lain. Terus transaksinya dilakukan dengan pembayaran melalui bank atau misalnya alat-alat pembayaran yang lainnya. Dan juga distribusinya juga menggunakan tenaga distribusi, yaitu media pengantarnya. Baik, kenapa manfaat bisnis online itu berbeda dengan manfaat bisnis yang langsung? Karena ini ada hal-hal yang harus diketahui oleh konsumen. Yang pertama, kita untuk mendapatkan barang tersebut harus memilih dulu. Hanya via gambar. Kadang-kadang dalam gambar itu bagus, ya, dalam gambar itu bagus. Akan tetapi kalau misalnya beli langsung bisa melihat gambarnya langsung. Kalau misalnya online hanya melihat gambar. Sebagai konsumen yang bijak, sebaiknya jangan langsung terpengaruh dengan gambar. Tapi lihat juga di marketplace lainnya untuk pembanding. Karena ada kualitasnya pastinya berbeda, ya. Nah, selanjutnya ada ketersediaan layanan, ya. Keterbatasan kita memilih, misalnya kalau sepatu kita bisa coba kalau secara langsung, kalau ini kan hanya ukuran. Ingat ukuran, kadang-kadang sepatu itu juga ukuran 40 dengan merek yang lain akan ada berbeda juga. Kalau saran dari Bapak, sebaiknya kalau kita membeli lebih baik ukurannya harus dipastikan dulu, ya. Baik. Berikutnya biaya komunikasi lebih rendah. Jadi kalau kita beli langsung kita harus menggunakan ongkos. Akan tetapi kalau misalnya kita membeli online, ya hanya menggunakan paket data, ya. Lebih interaktif juga. Terus tidak harus bertemu, ya, tidak harus bertemu. Lebih-lebih sekarang ada social distancing, kita tidak perlu ketemu dengan konsumennya, kan, dengan penjualnya, ya. Menjaga keselamatan itu penting, ya. Transaksinya mudah, tinggal bayar, tinggal menunggu pembayaran. Cuman persoalannya kadang-kadang pengirimannya agak terlambat. Cari toko online yang bisa menyediakan pengirimannya secara cepat. Ibaratnya pesan semalam, pagi-pagi sudah datang. Kalau ibu-ibu misalnya mau pesan sayur, jangan pesennya pagi-pagi. Karena untuk dimasak pagi-pagi. Berarti pesennya mulai dari malam, sehingga pagi-pagi bisa diantar. Seperti itu. Baik. Harga bisa kompetitif di setiap toko online. Jadi cari toko online yang paling murah menurut Anda. Nah, ini untuk mempermudah, kita tidak perlu banyak menyampaikan materi. Ada 5 soal yang Bapak buat. Ada 5 soal yang Bapak buat, ya. Nanti kirimkan jawabannya ke email pasajid42@gmail.com. Dan selamat mengerjakan tugas untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.